Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya. Channel yang membagikan dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, dan kreasi-kreasi serta teknik yang saya pelajari dalam belajar membuat sebuah bonsai sahabat. Oke sahabatku, semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dilancarkan dalam segala usaha dan karya yang sahabat lakukan, diberikan rezeki yang lancar berkah tentunya sahabat ya. Oke, dalam kesempatan edisi kali ini sambil saya ngopi sore sahabat, seperti biasa kita sambilan hari ini akan saya rawat untuk sebuah bahan bonsai rukem ya. Jadi bahan bonsai rukem ini adalah bahan bonsai yang saya hasilkan dari stek batang kecil-kecil ya. Dulu saya cari di alam, kemudian saya tanam satuan ya. Jadi sekarang saya akan lanjutkan untuk perawatan, yaitu melakukan cutting ya. Karena untuk bahan ini saya proses dengan sistem cut and grow, karena untuk ukurannya cukup kecil ini untuk satuan pohonnya. Rencananya nanti setelah selesai di bagian percabangan dan perantingan, tajuk-tajuknya nanti saya akan jadikan satu ya. Mungkin saya akan grouping menjadi sebuah bonsai panorama hutan sahabat ya. Oke, jadi simak videonya sampai selesai sahabatku. Dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabatku sambil ngopi. Salam satu hobi. Sahabatku, kita mulai saja ya untuk melakukan pruning ya pertama kali ya. Ini kita pruning dulu ya sahabat ya, agar sebentar saya mudah melakukan cutting, menentukan panjang pemotongannya ya. Karena untuk daunnya ini cukup rapat dan besar-besar ya. Jadi untuk perantingannya tertutup nih sahabat ya. Kita pruning dulu. Nanti kalau memang sudah ketemu ya untuk ranting-ranting yang pas untuk dipotong, saya langsung potong ya sahabat ya. Untuk bahan rukem ini ketika sudah hidup cukup bandel sahabat, cukup bandel dan tahan cuaca ya. Hanya saja kalau kekurangan air ya, mungkin sama dengan pohon-pohon yang lain, itu daunnya akan mengering ya. Dan untuk fokus pertumbuhan atau jalannya nutrisi biasanya ke pucuk-pucuk yang baru tumbuh seperti ini ya, dia akan ngelos seperti ini. Dan untuk bekas press yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak ada tumbuh tunas-tunas yang ngelos seperti ini sahabat ya. Cukup susah untuk menentukan titik tumbuh untuk membuat batang yang atau percabangan yang ngelos ya. Jadi ini harus sering-sering kita pruning dan cutting ya, sehingga tidak ada satu pucuk yang dominan. Jadi mungkin nanti bisa memancing titik-titik tumbuh lain ya, agar lebih rapat ya, atau tumbuh di tempat-tempat yang memang belum ada percabangan, untuk mencari keseimbangan percabangan ya. Seperti pada bahan ini di bagian tengahnya, pada setiap pohon ini saya inginnya ada pertumbuhan lagi ya. Untuk pohon yang ini sudah ada satu yang los seperti ini, nanti kita tunggu lagi sampai lebih besar ya. Untuk yang lain itu belum ada ya sahabat ya. Jadi fungsi pruning kali ini ya seperti demikian ya, agar memancing titik-titik tumbuh di tempat yang lain ya. Kita lanjut pruning dulu sahabatnya. Saya habiskan dulu nih untuk daun-daunnya.
Nah, jadi seperti ini sahabat ya, setelah saya lakukan pruning terhadap daun-daunnya. Jadi sekarang kita lebih mudah untuk menentukan ranting-ranting dan percabangan yang akan kita potong ya, dan mana yang akan kita los dulu sahabatnya untuk mencapai besar yang diinginkan ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan lakukan proses cutting ya. Kita tentukan mana perantingan atau cabang-cabang yang akan kita potong sahabat. Oke sahabatku, kita lanjutkan untuk melakukan cutting di bagian pohon yang pertama ya, yang terdiri dari 3 pohon ini yang paling tinggi ya. Di sini sudah cukup rapat untuk cabang dan rantingnya ya. Hanya saja ada beberapa yang memang mendapat nutrisi lebih dominan ya, sehingga tidak seimbang ya untuk besarnya. Ini akan kita cut lagi sahabat ya. Walaupun sudah ada titik perantingan di sini yang sudah cukup rapat, kita akan cut dulu agar lebih pendek ya, itu terlalu panjang tadi. Nah, untuk di ujungnya ini kita los dulu ya. Ini saya los dulu ya, karena masih muda ini. Kita ambil tinggi sekian untuk tinggi calon mahkotanya di sini ya, untuk yang batang yang ini. Kemudian untuk yang lain ini saya rasa sudah cukup. Nah, ini kita perpendek lagi. Nah, dengan sistem cutting grow ini kita bisa mendapatkan perantingan yang cukup rapat ya, terutama di bagian mahkota yang memang pada struktur percabangan dan perantingannya tentunya paling rapat ya di antara lengan atau percabangan di bawahnya ya. Ini saya kira cukup ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di pohon sebelahnya ya. Ini masih satu pohon sahabat, terdiri dari 3 batang. Nah, ini kita cut juga ya. Nah, ini mungkin akan kita buang ya sahabat. Cut lagi karena sudah ada pucuk baru di bagian belakang ya, agar lebih rapat lagi. Saya tumbuhkan untuk perantingan di bagian sini ya. Dari sini kosong ya, ini kita buang. Kita ambil pendek saja. Jadi nanti untuk terusannya lagi sedikit, kita pakai yang ini nanti ya. Ini saya biarkan dulu, kita tunggu untuk pembesarannya dulu ya. Oke, tidak terlalu banyak yang kita cut ya, saya rasa sudah. Tujuannya ini untuk lebih merapatkan lagi ya, menumbuhkan pucuk-pucuk yang ngelos seperti ini, sehingga bisa didapatkan kelengkapan atau kerapatan di bagian perantingan sahabatnya. Oke, kita lanjutkan untuk beberapa pohon berikutnya ya, yang di sebelah-sebelahnya, yang ini sudah cukup. Oke, kemudian di bagian pohon yang lain ini tidak ada ya. Saya hanya melakukan pruning tadi untuk memancing titik-titik tumbuh yang sekiranya saya butuhkan pengelosan ya, seperti di cabang yang saya los ini ya. Jadi dengan kita melakukan pruning, termasuk juga cutting tadi, untuk percabangan-percabangan yang memang tidak kita perlukan, akan cukup memancing titik-titik tumbuh untuk percabangan yang kita butuhkan untuk los ya. Karena di bagian tengah-tengah sini ini belum lengkap rasanya kalau belum ada beberapa percabangan lagi, masih terlalu kosong ya. Jadi mudah-mudahan dengan cutting ini atau pruning tadi di awal bisa memancing titik-titik tumbuh ya, untuk di beberapa bagian yang kita perlukan. Nah, seperti di sini juga ini baru baru ngelos ini ya. Ini memang saya harapkan ngelos ya.
untuk menambah batang pokok sehingga lebih rapat atau lebih gemuk ya terlihat untuk pohonnya. Walaupun ini bahannya sebenarnya lumayan kecil ya. Nah, yang ini belum cukup besarnya, kita biarkan dulu. Kita coba lihat di bagian lain ya. Nah, ini sudah cukup rasanya ya sahabat ya. Yang ini sudah cukup besar. Nah, ini kita potong agak panjang ya. Nanti tinggal menunggu pucuk-pucuk yang tumbuh nanti. Karena kalau dibiarkan untuk kecenderungan larinya nutrisi ke daun ini ya, kalau rukem ini sahabat ya, dia akan membentuk kumpulan daun dan kemudian menebal ya, sehingga nutrisi habis ke daun tersebut ya, tidak memberikan kesempatan untuk pucuk-pucuk baru yang akan melos ya. Jadi sangat susah ini untuk mencari pengelosan kecuali kita lakukan pruning seperti ini dan cutting ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada lagi tumbuh pucuk-pucuk yang los ya, lebih banyak tentunya lebih baik, sehingga kita bisa lebih gampang untuk melakukan seleksi sahabatnya. Untuk pucuk-pucuk los yang kurang sesuai seperti di sini ya, ini sudah terlalu panjang sahabatnya. Ini kita buang saja sahabat, agar tidak menghabiskan nutrisi ya. Ini cukup pendek saja, kita cari titik tumbuhnya yang terdekat ya. Nah, jadi demikian. Jadi mudah-mudahan lagi ada tumbuh ya di bagian yang lain untuk pucuk los. Oke, nah ini satu lagi sahabat ya. Ini sudah cukup besar menghabiskan nutrisi dan sudah terlalu panjang, kita buang. Saya kira cukup. Jadi demikian sahabatku untuk proses pruning dan cutting terhadap bahan bonsai rukem yang akan saya konsep grouping hutan sahabat ya. Mudah-mudahan ke depan ini semakin rapat. Ini untuk medianya rencana akan saya ganti ya, karena sudah terlalu terlalu lama belum mengganti media saya ini, termasuk yang di bagian atasnya ini ya sudah padat sekali. Nah, jadi kita akan ganti, nanti ke depan akan saya bagikan prosesnya ya. Mungkin juga nanti sekalian kita coba atur ya untuk posisi masing-masing pohon ya, agar didapatkan komposisi grouping hutan yang cukup istimewa atau cukup baik dilihat ya. Oke sahabat taksaka bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian saja untuk proses cutting dan pruning terhadap bahan bonsai rukem yang saya akan konsep grouping hutan nanti ke depan ya. Setelah jadi ya untuk setiap pohon ini kita akan coba komposisikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat yang saya bagikan kali ini ya. Untuk kedepannya saya akan kembali update untuk bahan bonsai rukem calon grouping hutan ini ya pada edisi-edisi berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe buat sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai, agar selalu mendapatkan update kegiatan-kegiatan, kemudian kreasi-kreasi dan teknik-teknik yang saya pelajari dalam seni bonsai ini sahabatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sahabat semua selalu sehat, diberikan rezeki yang lancar, dan dimudahkan dalam segala usaha dan karya. Sampai jumpa lagi. Saya Iksan mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.